Pembacaan putusan MK soal pemilu serentak tertunda hingga 10 bulan. Ini menimbulkan tanda tanya. Sang pemohon Effendi Ghazali tidak puas. Ada dugaan pembacaan putusan yang dipepetkan dengan pelaksanaan pemilu jadi alasan yang dibuat-buat agar pemilu serentak tidak segera berlaku. Pembacaan putusan MK soal pemilu serentak yang tertunda hingga 10 bulan menimbulkan tanda tanya. Sang pemohon Effendi Ghazali tak puas. Ada dugaan pembacaan yang dipepetkan dengan waktu pelaksanaan pemilu menjadi alasan yang dibuat-buat agar pemilu serentak tak segera berlaku. Perkara itu masuk bulan Januari tanggal 14, 9 Maret sudah sidang pleno, 26 Maret sudah saya putus. Putusannya karena ini sudah selesai dibacakan, saya katakan aja. Kemarin saya tidak boleh sebelum diketok. Putusannya dikabulkan. Permohonan ini tetapi ada dua pendapat hakim itu. Satu, dikabulkan sepenuhnya mulai 2014. Yang kedua dikabulkan tetapi berlaku 2019. Nah, saya waktu itu sudah mau pensiun 2 hari lagi. Saya pada waktu itu akhirnya diputuskan beginilah agar betul-betul objektif dan banyak pertimbangan yang lebih komprehensif. Nanti ini putuskan sekarang bahwa dikabulkan. Soal nantinya 2014 atau 2019 itu di voting sesudah saya pergi dan saya akan ikut yang banyak. Pernyataan mantan Ketua MK Mahfud MD seolah menjadi pembenaran apa yang selama ini menjadi pertanyaan Aliansi Masyarakat Sipil soal penundaan pembacaan putusan MK. Sebelumnya Effendi Ghazali sebagai pemohon uji materi langsung mempertanyakan waktu pembacaan putusan itu yang seolah disengaja didekatkan dengan waktu pelaksanaan pemilu. Dalam amar putusannya, MK menyebut pemilu serentak baru berlaku pada pemilu 2019 dengan alasan tak cukup waktu untuk dilaksanakan pada pemilu tahun ini. Permusyawaratan hakimnya sudah selesai pada bulan Mei 2013. Kita berandai-andai, kalau saja sesudah selesai pada Mei 2013, lalu keputusannya dibacakan, apakah bisa terdapat, apakah Mahkamah Konstitusi bisa mengatakan, maka sekarang tidak mungkin lagi permohonan kami secara tertulis menyatakan mohon Mahkamah Konstitusi memutuskannya sebelum 9 April 2013 tertulis karena kami tidak mau dianggap mengganggu tahapan-tahapan pemilu. Pada Mei 2013, Effendi mengaku telah menanyakan soal putusan uji materi pemilu serentak itu. Jawaban MK di bulan yang sama adalah perkara belum diputus dan masih dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan tertutup. Jawaban itu seolah bertolak belakang dengan keterangan dalam salinan putusan. Tertulis, rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan tertutup itu telah mengambil keputusan pada 26 Maret. Artinya 2 bulan sebelumnya putusan itu telah ada, tinggal dibacakan. Hal itu juga dibenarkan mantan Ketua MK Mahfud MD. Terkait molornya pembacaan putusan MK soal pemilu serentak, ada pihak yang menyarankan agar Effendi Ghazali sebagai pemohon uji materi melaporkan hakim MK ke Dewan Etik MK. Menurut pengamat hukum tata negara Refli Harun, pengaduan ke Dewan Etik ini sebagai cara untuk mengembalikan rasa kepercayaan publik terhadap integritas MK. Dugaan saya memang ingin digoreng putusan ini, tetapi kemudian menjadi tidak bisa dilaksanakan ketika mungkin Pak Akil tertangkap. Tetapi kan ini juga tanggung jawab hakim-hakim konstitusi lainnya untuk mengingatkan agar segera dibacakan, karena saya katakan tadi justice delay, justice denied. Jadi keadilan yang ditunda itu adalah keadilan yang kemudian diabaikan. Di website Mahkamah Konstitusi ada keterangan yang mengatakan bahwa ada rapat lain soal pemilu serentak setelah 26 Maret untuk membahas masa pemberlakuannya. Saat itu, rapat dipimpin Ketua MK yang baru, Akil Mokhtar, yang kini telah menjadi tersangka karena tertangkap tangan dalam kasus sengketa pilkada. Soal ambang batas, MK baru memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan pada 17 Januari 2014 atau seminggu sebelum pembacaan putusan.